Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita pada petang ini. Yaitu tentang Al-Asma'ul Husna, nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih. Sebelum Ustaz teruskan, bagus juga kalau ada di antara jamaah yang komen dalam ruangan komen, apakah suaranya clear atau rendah. Terima kasih. Ustaz ulang sekali lagi, sebab semalam ada jamaah yang mengatakan bahawa suara Ustaz terlalu rendah. Tolong jamaah komen, suara Ustaz okey ke? Sebab Ustaz rasa merasa rugi kalau ilmu yang disampaikan tidak dapat didengar dengan jelas oleh para jamaah. Alhamdulillah. Semua jawab okey Pak Ustaz. Suaranya okey. Alhamdulillah. Ustaz teruskan. Nama Allah yang akan kita bahas pada hari ini ada dua, Syakir dan Syakur. Ia membawa makna yang sama, yaitu Allah Maha bersyukur. Pertama-tama kita ingin tahu, adakah dalilnya dari Quran? Allah menamakan dirinya dengan Asy-Syakur atau Asy-Syakir. Jawabnya ada. Lihat ayat 158 dari surat Al-Baqarah. Allah berfirman, menyebut tentang dirinya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man tatawwa'a khaira fa innallaha syakirun alim. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, dengan ikhlas, kita infak, kita salat, kita puasa, kita umrah, kita haji, dengan rela hati, semata-mata karena Allah, fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah mensyukuri perbuatan itu, dan Allah Maha mengetahui.
Dalil yang kedua, terhadap orang yang suka menafkahkan hartanya. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala bersyukur. Lihat surat At-Taghabun ayat yang ke-17. Firman Allah, "In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman baik. Pinjaman di sini, bila kamu memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maknanya beramal saleh, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha pembalas jasa. Itu juga membawa makna bersyukur. Allah Maha pembalas jasa dan Maha penyantun. Walaupun kebaikan yang kita lakukan kecil macam mana pun, Allah syakur, bersyukur. Nah, sekarang setelah kita tahu ada dalil tentang nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, kita berpindah ingin tahu apa makna sebenar Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Ada 3 makna utama yang terkandung di dalam nama Allah Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Yang terkandung di dalamnya sifat asyukru, bersyukur, berterima kasih. Yang pertama, dia membawa makna az-ziyadah, bertambah. Dia juga membawa makna an-nama. An-nama maknanya tumbuh. Dia juga membawa makna az-zuhur, yaitu nyata dan jelas balasan Allah itu. Itu sebabnya Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukuri nikmat-nikmatku, akan ku tambah-tambah lagi nikmatku untukmu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kamu tidak syukur nikmat, atau dengan kata lain kufur nikmat, jika nikmat Allah tidak disyukuri, ingat, azabku sangat pedih, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling layak dan berhak menyandang sifat syakur. Dari semua yang disyukuri. Andai kata orang yang berada, orang yang kaya, orang yang loaded, berbuat baik kepada kita, suka memberi, suka menyumbang, kita bersyukur. Adapun Allah Subhanahu wa taala, dialah yang paling layak menyandang nama syukur itu. Sebab orang yang menyumbang, membantu, kalau kita selalu meminta, akan ada masanya dia akan berkata, kerja kamu ni tak ada lain, minta terus, minta dan minta.
Itu manusia. Yang kedua, manusia kaya macam mana pun, duitnya umpamanya ada 100,000. Bila dia bagi kepada orang yang memerlukan, walaupun hanya 100 ringgit, itu bermakna duitnya 100,000 itu akan berkurang. Tapi Allah tidak. Allah Subhanahu Wa Taala justru marah kepada orang yang tidak memohon kepadanya. Makin suka kita memohon dan mengadu kepada Allah akan kekurangan dan kelemahan kita, Allah semakin suka. Allahu Akbar. Itu sebabnya Allah lah zat yang paling layak menyandang nama Syakir atau Syakur. Adapun makna Syakir dan Syakur dari sisi Allah, di sini Ustaz akan sebut 5 sisi, 5 sudut mengapa Allah adalah zat yang paling layak menyandang nama Syakur atau Syakir. Yang pertama, Allah mensyukuri kebaikan hamba-hambanya walau sedikit. Walau sedikit. Coba lihat ayat terakhir dari surah Zalzalah. Apa kata Allah? "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa buat amal baik walau sebesar atom, dia akan dibalasi dan kelak akan diperlihatkan balasan itu kepadanya pada hari kiamat. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Demikian juga sebaliknya, siapa buat kejahatan walau sebesar atom, juga akan diperlihatkan kepadanya dan selanjutnya akan disiksa. Yang kedua, mengapa Allah paling layak menyandang nama Asy-Syakur atau Asy-Syakir? Karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi keampunan kepada seseorang walaupun dosanya sangat banyak. Dalam satu hadis disebut tangan Allah terbuka lebar di waktu siang untuk mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya pada waktu malam. Dan tangan Allah terbuka lebar untuk menerima tobat hamba-hambanya yang melakukan dosa di waktu siang. Allahu Akbar. Senantiasa terbuka. Bukan seperti manusia yang kadang-kadang ada masanya sampai mengatakan tiada maaf bagimu. No, bagi Allah tidak ada istilah itu. Dosa macam mana pun banyak, hatta dalam satu hadis dikatakan apabila seseorang membawa dosa sebesar bola bumi, lalu dia datang kepada Allah memohon ampunan, Allah juga akan bawa ampunan sebesar bola bumi. Itu sebabnya salah sangat kalau manusia yang banyak buat dosa lalu tidak mau minta ampun pada Allah. Salah sangat.
Selanjutnya, nama Allah Asy-Syakur ini juga membawa makna Allah mensyukuri hambanya yang bersyukur kepadanya tanpa batasan. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah-tambah nikmatku kepadamu. Yang keempat, Allah menyanjung hambanya yang berbuat baik. Allah menyanjung hamba-hambanya yang berbuat baik di hadapan para malaikat pada hari kiamat nanti. Allah katakan kepada para malaikat, manusia ini lebih baik daripada kamu, karena mereka banyak melakukan amal-amal kebajikan. Kalau ditanya mengapa begitu, Pak Ustaz? Adakah manusia yang lebih baik dari malaikat? Ada? Kalau para malaikat senantiasa berbuat baik, karena malaikat tidak ada nafsu. Jadi wajar saja malaikat senantiasa berbuat baik, tidak pernah berbuat maksiat. Karena malaikat hanya diberi oleh Allah akal tanpa nafsu. Berbeza dengan binatang diberi nafsu tanpa akal. Nah, manusia diberi kedua-duanya akal dan nafsu. Tapi akalnya dapat kontrol nafsu. Struggle juga. Nafsunya ingin makan. Tapi karena tahu dia sedang berpuasa, dia tahan. Ingin minum, tapi dia tahan. Itu maksudnya. Sebagaimana pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Tuhan pernah mengatakan ada manusia yang lebih mulia daripada malaikat. Apa dalilnya, ya Rasulullah?" Rasulullah hanya merujuk ayat akhir atau ayat second last dari surat Al-Bayyinah. Coba kamu baca, kata Nabi. Amma alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman lagi beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah. Allah reda kepada mereka. Kata Nabi, Allah yang sebut. Manusia yang beriman lagi beramal saleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah. Syaratnya ada iman dan amal saleh. Maksudnya manusia. Malaikat makhluk juga. Tapi Allah tak sebut begitu. Tapi manusia yang ada iman lagi beramal saleh, mereka tergolong khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ini memberi isyarat ada makhluk
yang lebih baik dari malaikat. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk terus memurnikan iman kita daripada syirik, khurafat, dan senantiasa buat amal-amal saleh, buat suruhan dan jauhi larangan. Nah, yang kelima, mengapa Allah dipanggil Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Yang kelima, karena Allah memberi ganjaran yang bukan saja buat kebaikan, tapi Allah juga beri ganjaran pahala kepada hamba-hambanya yang meninggalkan larangan. Pun dapat pahala. Dia ajak berjudi, dia tak mau. Yang tidak mau itu berjudi dapat pahala. Ketika berada di luar negara, kawannya ajak. Nah, di London, di Perth, di Sydney, di Washington, di Tokyo, tak ada orang yang kenal kita. Tak payahlah tutup aurat. Lalu dijawabnya, "Tidak, aku tetap akan tutup aurat. Walaupun kawan-kawan tidak tahu." Allah itu kan tahu. Nah, sikap kawan kita itu layak mendapat ganjaran daripada Allah. Karena dia enggan melakukan larangan Allah, yaitu dedah aurat. Begitulah makna yang tercakup di dalam nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Kita teruskan lagi dengan kehebatan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Ustaz yakin para jemaah dah baca buku ini. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Lihat muka surat 323 sampai 331. Apa dia, Pak Ustaz, kehebatan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Di sini Ustaz tulis ada 6 kehebatannya. Ustaz sebut saja secara ringkas. Yang pertama sekali, kehebatan nama Allah Asy-Syakir Asy-Syakur. Allah memberi balasan kepada musuhnya yang melakukan kebaikan dan meringankan azab mereka, padahal itu musuh. Walaupun orang itu pernah melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah. Tapi Allah ambil kira juga kebaikan mereka. Lebih-lebih lagi apabila kelak mereka memeluk agama Islam. Kata Nabi, bila orang non-Muslim, orang kafir yang banyak melakukan dosa termasuk menyembah berhala, minum arak, berjudi, berzina, bila masuk Islam, dia seperti orang yang tidak ada dosa langsung. Zero dosanya. Itu sebabnya terhadap orang kafir, kita jangan hina. Mana tahu orang kafir tersebut menjelang beberapa minggu akan meninggal, dia masuk Islam.
Itu maknanya bila dia masuk Islam saja, segala dosanya, menyembah berhala, minum arak, berjudi, dihapuskan oleh Allah dan dia langsung masuk syurga. Kita belum tentu. Tapi dengan syarat dia memeluk Islam, ya. Tidak sia-sia amal kebaikannya ketika dia masih kafir. Kehebatan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Allah beri balasan kepada orang walaupun hanya membuang duri yang kecil dari tengah jalan. Karena ada kebimbangan, takut ada orang yang terpijak duri, lalu duri tersebut diambilnya. Kalau kita bawa kereta, ada nampak kayu ke atau batu tengah jalan, takut orang-orang yang pakai motor terlanggar dan jatuh, lalu kita hentikan kereta, kita ambil batu, kita buang. Itu pun akan diberi balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Hebat. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala beri ampunan kepada wanita yang jahat. Maaf cakap, wanita pelacur, wanita jahat, diampuni oleh Allah dosa-dosanya hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Anjing yang kehausan tidak dapat berjalan lagi, terjelir lidahnya karena kehausan. Lalu wanita pelacur tersebut kasihan, lalu berusaha cari air, diberi minum. Karena itu, wanita tersebut layak mendapat ampunan daripada Allah. Luar biasa. Nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada seseorang yang telah bersyukur terhadap dirinya sendiri. Seseorang yang berbuat ihsan terhadap dirinya sendiri, Allah bersyukur. Hadirin dan hadirat, kita berpuasa karena kita bersyukur kepada Allah. Kita salat, kita tahajud, kita witir, kita tarawih, kita membaca Al-Quran, kita derma, kita wakaf. Semua itu menandakan kita bersyukur kepada Allah. Ingat ya, motif utama yang paling tinggi seseorang beribadat karena ingin menyatakan rasa syukur. Sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga?" Mengapa Tuhan beribadat siang malam sangat banyak? Bukankah Tuhan telah dijamin masuk syurga? Coba dengar apa jawaban Nabi. "Afala akunu abdan syakura?" Tak bolehkah aku jadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi Nabi mempertingkat ibadatnya lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Lebih-lebih lagi pada 10 terakhir Ramadan. Pendorongnya, motifnya, karena ingin bersyukur pada Allah. Macam itulah. Oleh sebab itu terhadap hamba-hambanya
yang melakukan ibadat pada Allah, jauhi larangan-larangan Allah, lalu Allah bersyukur kepada manusia itu. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, kita yang wajib bersyukur pada Allah atau Allah juga bersyukur pada kita? Timbul pertanyaan. Jawabannya, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya layak disyukuri karena Dia yang mencipta kita, Dia yang beri kita makan, minum, oksigen, tempat dan segala-galanya. Lalu kita syukuri. Maknanya Allah ketika itu dinamakan disyukuri. Okey, kalau itu kami faham, Ustaz. Tapi apakah Allah juga bersyukur kepada hamba-hambanya? Jawabnya yes. Ustaz beri sedikit penjelasan. Siapa yang biasanya syukur? Anak-anak terhadap ibu bapa ke? Karena jasa mereka yang sangat banyak. Mereka menjadi penyebab kita zahir di atas muka bumi. Mereka yang beri kita makan, minum, pendidikan sejak kecil lagi. Kita ibu, kita anak-anak wajib syukuri jasa baik ibu bapa. Betul? Tapi juga tidak salah jika ibu bapa bersyukur kepada anak-anaknya. Tidak salah. Terima kasih anak-anak yang telah mengharumkan nama baik keluarga. Karena kerja dengan betul. Banyak berbuat baik kepada orang lain. Pak Yasin, ayah Ustaz, Fatimah Az-Zahra, ibu Ustaz. Kalaulah masih hidup, mereka akan berterima kasih kepada anaknya. Yang tak bosan-bosan menyampaikan kebenaran kepada orang ramai. Walau dicaci, walau dituduh yang bukan-bukan. Tak pernah serik. Apalagi pula sempat buat sekolah, buat masjid. Yang semuanya itu ibu bapa akan dapat di alam barzakh dan di alam akhirat. Itu maknanya ibu bapa pun akan berterima kasih kepada anak bila anak itu mengharumkan nama baik keluarga. Terima kasih nak dapat keputusan 10A. Harum nama keluarga kita. Nah, sebagai tanda syukur ayah dan ibu, ini hadiah untukmu nak. Maknanya ibu bapa pun bersyukur terhadap anak yang rajin belajar, yang mengharumkan nama keluarga. Yes. Ini jawabannya. Prinsipnya sama. Bukan kita saja sebagai hamba bersyukur kepada Allah yang telah memberi kita bermacam-macam nikmat, Allah juga bersyukur kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya. Kita berdoa pada petang Ramadan yang kedua ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang disyukuri oleh Allah karena kebaikan yang telah kita lakukan. Okey. Selanjutnya kehebatan nama Allah Asy-Syakir, Asy-Syakur.
Allah memberi kedua-dua namanya ini kepada hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ini contohnya. Allah Subhanahu wa taala berikan nama Syakur kepada Nabi Nuh. Lihat surat Al-Isra ayat 3. Zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Nuh kan sebelum banjir melanda dunia, Allah suruh Nuh buat bahtera atau perahu besar. Lalu disuruh naik. Kemudian banjir pun datang. Jadi Nuh dan beberapa anaknya dan orang-orang beriman berada di dalam bahtera. Nah, Allah kata, innahu, Nuh itu kana abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Nuh dipanggil dengan syakur. Begitulah ayat-ayat yang lain. Dan yang terakhir, yang keenam, Allah memberi ganjaran kepada hamba-hambanya terhadap ketaatan mereka yang sedikit dan yang dilakukan dalam hanya beberapa hari dengan nikmat yang sangat banyak dan kekal abadi selama-lamanya. Karena puasa, kita layak masuk syurga melalui special pintu yang namanya pintu Rayyan. Walau kebaikan yang kita lakukan itu sedikit, tetap Allah Subhanahu wa taala akan beri ganjaran. Siti Aisyah pernah didatangi beberapa sahabat-sahabat Nabi dari kalangan wanita. Semua kita tahu Aisyah, isteri Rasul, bukanlah orang yang hidup mewah. Pernah suatu pagi, Aisyah kata, "Ya Rasulullah, pagi ini tak ada apa yang kita hendak masak sebagai sarapan." Sampai begitu. Apa kata Rasul? Kalau begitu kita puasa sajalah hari ini, karena tak ada yang hendak dimakan. Begitu gambarannya. Jadi dengan kedatangan beberapa sahabat-sahabat dari kalangan wanita ke rumah Aisyah, waktu itu Rasulullah tak ada di rumah, Aisyah hidangkan beberapa biji korma. Beberapa biji korma. Itu saja hidangan Aisyah. Ada di antara sahabiat seolah-olah memperkecil. Aisyah, hanya ini. Coba dengar apa kata Aisyah. Wahai sahabat-sahabatku sekalian, telingaku sendiri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu enggan berbuat baik walau sekecil manapun. Walau sekecil manapun kebaikan itu." Rasulullah juga bersabda, "Hindarkan dirimu daripada api neraka walau dengan secebis korma." Korma, bila kita pecahkan
Mungkin jadi 4, jadi 3, jadi 5. Itu namanya satu itu cebisan. Hindarkan dirimu walaupun dengan secebis kurma. Maknanya walaupun dengan memberi orang lain itu secebis kurma. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi, kalau kurma itu dibagi pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah yang berbaik hati. Kirim Ustaz macam-macam tamar. Alhamdulillah, syukur. Dan Ustaz akan makan insya-Allah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Okey. Sekarang kita sampai ke bahagian yang terakhir. Kita ambil masa agak 5 minit. Sekarang kita sudah bercakap 40 minit. 6.40. Kita ambil masa 5 minit lagi. Apa dia kesan positif Pak Ustaz pada diri kita bila kita faham nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur? Sudah 40 minit kita dengar tentang nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Apa kesan ilmu tersebut terhadap diri kita? Dalam hal ini ada 3 perkara penting. Mesti ada pada diri kita. Diri ustaz, dari bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, mesti ada. Kalau tidak, tak ada guna kita belajar. Ilmu untuk diamalkan. Apa dia Pak Ustaz? Yang pertama, insan tersebut akan bersyukur kepada Allah siang dan malam. Sama ada secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Tadi kita dah sebut, bila kita beribadat pada Allah, itu adalah pernyataan kita. Itu adalah pernyataan syukur kita kepada Allah. Samalah kalau ada anak-anak yang berbuat baik kepada ibu bapa. Boleh tak dikatakan anak tersebut telah bersyukur? Andai kata dia patuhi suruhan ibu bapa, jauhi larangan ibu bapa. Walaupun dia tak pernah kata. Walaupun mulutnya tak pernah berkata. Tapi tindak tanduknya itu sopan, santun, cakap secara berhemah, tidak menyakiti hati ibu bapanya. Anak itu sudah dikategorikan sebagai anak bersyukur. Macam itulah. Kau suruh kami puasa, ya Allah. Kau suruh kami salat, ya Allah. Kau suruh kami haji, umrah, zakat. Jika kami mampu, kami buat, ya Allah. Sama ada secara terang-terangan kami pergi ke masjid untuk salat berjamaah, atau sembunyi-sembunyi. Jam 3, jam 4 kami bangun untuk sahur, ya Allah. Karena Nabi-Mu yang suruh. Kami buat tahajud. Walaupun tak ada seorang pun yang mengetahui. Itu dia. Dia juga pada masa yang sama akan menjauhi larangan-larangan Allah. Mesti ada kesan itu. Itu menunjukkan dia faham Allah punya nama Asy-Syakir dan Asy-Syakur.
Yang kedua, kesannya. Setiap anggota mesti bersyukur. Supaya sampai ke derajat takwa. Setiap anggota. Hadirin dan hadirat. Mulut, lidah, anugerah ilahi. Kita digolongkan telah bersyukur pada Allah bila kita manfaatkan lidah untuk menasihati orang lain, untuk menegur perkara maksiat, untuk amar ma'ruf, mengajak orang berbuat baik, menyuruh orang supaya mentauhidkan Allah secara murni, jangan buat bid'ah. Itu maknanya mulut yang Allah telah anugerah dengan lidah dan mampu pula bercakap. Itu namanya anggota telah bersyukur. Kaki pergi ke masjid. Kaki ziarah kaum keluarga, silaturahim. Tangan memberi sesuatu. Telinga mendengar kuliah walaupun secara online. Mata melihat kitab, membaca Al-Quran. Kesemuanya itu sebagai tanda kita tahu Allah itu punya nama Asy-Syakir dan Asy-Syakur. Dan yang terakhir, kesan dari iman kepada nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, dia akan bersyukur dan berterima kasih kepada siapa saja yang berbuat baik kepadanya. Allahu Akbar. Saya tumpang gembira kepada jemaah yang baik hati bagi Murabbi Tamar. Terima kasih Ustaz. Syukur Ustaz dengan pengajian pada petang ini. Tu. Kalaulah dianggap memberi pelajaran nama Allah Asy-Syakur ini baik dan menguntungkan para pendengar, kalaulah itu dianggap suatu kebaikan, lalu para jamaah pun bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Itu maknanya. Ingat ya, kebaikan bukan hanya dalam bentuk material. Orang kasih kita bubur lambuk, orang bagi kita duit, kita bersyukur. Tapi jangan lupa, orang beri kita ilmu juga perlu disyukuri. Apalagi ilmu yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita terhindar daripada kesesatan. Tapi jangan lupa, bukan para jemaah saja perlu bersyukur kepada para ustaz, terutama ustaz-ustaz sunnah. Bukan jemaah saja. Ustaz-ustaz sunnah termasuk udai juga bersyukur kepada para jemaah yang setia, yang rajin. Masya Allah. Sebab macam mana ustaz nak beri ceramah kalau tidak ada yang mendengar? Audience kalau tak ada. Ustaz juga ucapkan banyak-banyak berterima kasih kepada jemaah sekalian, lebih-lebih lagi yang selalu mendoakan kesihatan dan kekuatan untuk ustaz untuk terus berdakwah. Terima kasih. Syukur. Nah,